Kelihatan nggak share screen-ku? Kelihatan nggak? Oke, kita mulai dari sel dulu ya. Nah, ini lumayan banyak materinya dari sel. Ini aku udah cari beberapa sumber buat dipelajari. Terus aku nemu yang paling prefer buat dipelajari ini yang materi 78. Ini. Ini yang materinya tuh lengkap buat dipaham. Materinya tuh lengkap dan mudah buat dipahamin. Kayak aku mulai ya. Ya nggak? Oke, jadi sel. Jadi sel itu unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Dia itu yang paling kecil pada tubuh manusia. Sel itu, sel itu sekumpulan sel akan menjadi jaringan. Menjadi jaringan. Kumpulan dari jaringan nanti akan menjadi organ. Kumpulan dari organ nanti akan menjadi sistem organ. Sistem organ. Seperti contohnya sistem organ, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi, seperti itu. Terus, sekumpulan dari sistem organ akan menjadi organisme. Gitu. Terus, nah ini sel. Sel itu sekumpulan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Nah, ini teori dari beberapa ilmuwan. Ini buat just to know aja, gak bakalan ditanya ini. Terus dari ciri-ciri secara umum sel itu sendiri, itu nanti dikelilingi oleh membran plasma, di mana anggap ini sel ya. Nah, ini bagian keluar dari sel itu dilapisi oleh membran plasma. Tentunya kalau membran plasma, bagian terluar itu pastinya sebagai pelindung yang ada di dalamnya. Nah, gitu. Terus terdiri dari protoplasma. Protoplasma itu ini di dalamnya itu isi dari dalamnya. Protoplasma itu kita biasanya nyebutnya juga bisa sitoplasma gitu. Sitoplasma itu nanti terdiri dari gel-gel di sini. Kamu bayanginnya bukan bukan eh, bukan air tapi gel supaya nanti ketika ada organel di sini di dalam sel ini nanti akan mudah melekat di sini. Tuh. Terus nanti ada juga mengandung kromosom. Kromosomnya itu nanti terdapat di inti sel di sini di inti sel. Nanti ini kan sel, terus ada inti sel. Nah, kromosomnya ini akan terdapat di inti sel itu. Nah, nanti ada juga ada ribosom organel-organelnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang masing-masing dari organelnya itu sendiri. Nah, nah sel. Nah, ini aku udah ngambil gambar biar kamu lebih paham. Nah, Nah, sel itu komponen utamanya ada inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Inti sel itu yang ini. Terus di dalam inti sel itu juga ada intinya lagi yang namanya itu nukleolus ini. Nah, disinilah terdapatnya DNA dan RNA yang akan diwariskan ke anaknya nanti, ke keturunannya, keturunannya nanti gitu ya. Terus ini yang dinamakan dengan sitoplasma tuh ini. Ini kayak ruangannya tuh ini semuanya itu sitoplasma di mana dia itu terdapat gel nanti ya supaya nanti ada organel semua organel-organelnya itu di sini terdapatnya di sini di sitoplasma itu terus ada membran sel tuh ini nih terluarnya tuh membran sel ini yang aku contohkan ini adalah sel pada hewan nanti pada tumbuhan kita bahas di belakang ada contohnya dan membran sel juga terus nah, ini yang dinding sel itu terdapat pada tumbuhan, di mana dia itu akan memberikan bentuk eh, pada eh, selnya sendiri, memberikan bentuk pada sel tumbuhannya itu sendiri. Terus, buat kita membedakan itu ada dua. Ada yang sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu tidak mempunyai inti sel, tidak mempunyai membran inti maksudnya, tidak memiliki membran inti. Itu contohnya pada sel bakteri. Nah, aku kasih contoh, itu bakteri. Anggap ini sel bakteri ya, sel pada bakteri. Sel bakteri itu tidak mempunyai membran inti. Jadi dia itu tidak mempunyai inti. Jadi buat DNA eh, DNA dan RNA-nya itu langsung ada di sitoplasma itu dalam bentuk plasmid. Itu. Kalau tumbuhan dan hewan kan punya membran inti di sini. Jadi DNA dan RNA-nya itu akan terdapat di sini, di inti selnya ini.
gitu. Nah, contoh pada sel prokaryotik itu contohnya sel bakteri. Ingat-ingat ya, sel prokaryotik itu contohnya sel bakteri. Kenapa sel bakteri itu termasuk ke prokaryotik? Karena dia itu tidak mempunyai membran inti. Jadi DNA dan RNA-nya itu akan terdapat di sitoplasma langsung, yaitu dalam bentuk plasmid gitu. Kalau sel eukariotik itu mempunyai membran inti. Itu contohnya pada sel hewan, sel tumbuhan, dan juga sel jamur itu termasuk ke eukariotik. Nah, ini perbedaan dari prokaryotik dan eukaryotik kita lihat secara lebih jelas. Kalau inti sel pada prokaryotik itu nukleoid. Jadi dia itu bentuk apa ya? Jadi dia itu tidak dalam bentuk nukleus. Beda sama eukaryotik dalam bentuk nukleus. Jadi si prokaryotik juga tidak mempunyai membran inti. Kalau si eukaryotik itu punya membran inti. Kromosomnya itu tadi aku udah bilang kalau kromosomnya itu bentuknya plasmid. Jadi dia itu melingkar. Kalau si eukaryotik itu linier. Dan harus kita ketahui juga kalau si prokaryotik itu tidak punya mitokondria, kalau si badan Golgi itu punya mitokondria, di mana mitokondria ini nanti yang fungsinya itu sebagai respirasi sel yang akan menghasilkan energi. Badan Golgi itu modifikasi nanti. Nah, kita juga harus tahu perbedaan dari sel hewan sama sel tumbuhan tuh ini. Ini yang sel hewan. Ingat-ingat yang sel hewan itu bentuknya lebih membulat, kalau yang sel tumbuhan itu bentuknya lebih ke segi-segi gini. Bentuknya lebih ke segi-segi gini. Nah, terus ciri khasnya dari hewan itu juga ada flagellnya di sini. Ini ada flagellnya. Yang fungsinya ini nanti sebagai membantu pergerakan dari si sel hewan ini. Dan perbedaannya dari sel hewan dan sel tumbuhan, kalau sel hewan itu punya sentriol dan sentrosom. Nih, sentriol. Ini sentriol, di mana fungsi dari sentriol itu adalah sebagai pembelahan. Kalau sentrosom itu juga sekaligus sebagai pembelahan juga karena akan ditempati oleh si sentriol ini. Jadi ini sentrosom nilainya terus ditempatin oleh dua sentriol. Tuh. Dan ini juga khasnya itu adalah lisosom. Nih, lisosom. Ini lisosom tidak dimiliki oleh si sel tumbuhan. Karena si lisosom ini sebagai pencernaan. Jadi dia itu bakal punya enzim-enzim buat pencernaan. Gak mungkin si sel tumbuhan punya enzim buat pencernaan. Karena dia itu gak mungkin buat mencerna gitu kan. Jadi si sel hewan hanya punya lisosom. Terus juga di sini ada peroksisom yang tidak dimiliki oleh si sel tumbuhan. Si peroksisom ini fungsinya itu sebagai oksidasi dan detoksifikasi, di mana maksudnya detoksifikasi itu nanti ketika ada racun di dalam sel itu akan didetoksifikasi, akan dihancurkan oleh si peroksisom itu. Contohnya itu adalah H2O, H2O2 itu dengan bantuan enzim katalase akan diubah menjadi oksigen dan H2O, di mana H2O2 itu bersifat toksik, makanya harus dilisiskan oleh si peroksisom itu. Tuh. Terus, nah, sitoskeleton juga di tumbuhan tidak punya. Di sitoskeleton ini fungsinya sebagai rangka. Nanti akan dibahas lebih lanjut di belakang masing-masing sel, masing-masing organel sel. Terus kita masuk ke sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan, apa sih Kak yang dipunya sama sel tumbuhan tapi nggak punya, si sel tumbuhan itu nggak punya? Itu contohnya adalah kloroplas. Nih, kloroplas. Si sel tumbuhan punya kloroplas, tapi si sel hewan tidak punya kloroplas, di mana fungsi dari kloroplas adalah sebagai fotosintesis nanti akan menghasilkan makanan buat si sel tumbuhan ini. Dan contohnya juga adalah ini, dinding selnya. Makanya dia itu lebih rapat gitu loh dibandingkan si sel tumbuhan. Pelindungannya lebih kuat jika dibandingkan dengan sel hewan. Si dinding sel ini sebagai pembentuk dari sel tumbuhan ini, membantu pembentukan dari sel ini gitu. Juga sebagai pelindung juga bisa. Dan perbedaannya lagi dari vakulanya. Nih, dari vakulanya. Vakula pada
sel tumbuhan itu besar banget, kelihatan banget, mendominasi pada sitoplasma. Tapi pada sel hewan itu sebenarnya punya, tapi tidak kelihatan di sini. Dan juga di sini aku jelasin juga organelnya masing-masing secara kasarnya. Nanti akan dijelasin lebih lanjut di akhir ya. Ini organel-organel selnya dimulai dari di sini ada retikulum endoplasma yang menempel ke nukleus. Nih, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu ada dua jenis. Ada yang kasar. Kasar itu ada intinya, ada bintik-bintiknya di sini. Kayak kasar gitu. Ini dia itu ditempatin oleh si ribosom. Bintik-bintik ini adalah ribosom. Ada yang halus, ini. Dia itu tidak punya ribosom. Kalau yang halus itu tidak ditempati oleh si ribosom. Di mana fungsi dari ribosom adalah sebagai sintesis dari protein. Jadi, secara tidak langsung, si retikulum endoplasma kasar ini fungsinya adalah sintesis protein. Kalau yang halus adalah sebagai sintesis lemak. Nah, terus kalau si mitokondria, ini mitokondria ya. Ini mitokondria itu fungsinya sebagai respirasi sel, di mana dia itu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, energi buat si sel ini. Gitu. Terus tadi sentriol untuk pembelahan, peroksisom sebagai oksidasi dan detoksifikasi racun. Terus ini badan Golgi. Si badan Golgi itu akan memodifikasi hasil dari sintesis protein ini. Nanti kan ini si ribosom itu akan dapat protein. Terus akan dikeluarkan. Dia itu akan dikeluarkan. Akan bentuk apa ya? Buletan gitu. Dia itu akan bentuk anggap di sini udah hasil protein ya. Terus akan dikeluarkan ini, akan membelah. Ini akan dikirim ke sini, akan dikirim ke badan Golgi ini. Terus di badan Golgi ini akan dimodifikasi. Dimodifikasi dia itu si protein ini mau dibentuk enzim kah, atau hormon kah, atau apa yang diinginkan gitu. Terus di sini udah dimodifikasi, terus akan dikeluarkan di badan Golgi. Nah, di sini nanti buletannya ini akan membentuk vesikel ini. Nah, vesikel ini yang udah dibuat, udah menjadi hormon di sini, akan dibawa ke membran sel, terus dikeluarkan untuk ke sel-sel, untuk keperluan sel-sel yang lain gitu. Terus, nah ini yang ini yang inti sel. Inti sel ini yang sebagai apa ya, pusat pengontrolan si organel-organel ini semuanya kerja. Jadi pusat pengontrolannya tuh semuanya ada di sini, di inti sel. Gitu. Terus di inti selnya lagi, di dalam intinya lagi, inti sel, terus intinya lagi, ini namanya nukleolus. Di dalam nukleolus ini akan terdapat DNA dan RNA yang akan diwariskan ke keturunannya nanti. Gitu. Nah, ini yang sel tumbuhan. Yang sel tumbuhan sebenarnya sama, cuma di sini vakulanya terlihat lebih terlihat, di mana vakula itu fungsinya itu sebagai penyimpanan dari makanan-makanan. Nanti akan ada beberapa jenis vakola. Nanti jelasin di akhir. Ini secara kasarnya dulu ya. Terus ini inti sel masuk ke pembahasan setiap Fuzi ada yang mau ditanyakan? Vakuola pada hewan tuh, pada hewan yang mana, Kak? Pada sel hewan. Nah, pada hewan ini nggak kelihatan. Tapi itu kecil, sebenarnya kecil, tapi di sini nggak kelihatan. Tapi Oh, sebenarnya si vakola pada hewan itu juga punya, tapi kecil, di sini nggak kelihatan. Gitu. oke. Tapi pada sel tumbuhan itu kelihatan banget, bahkan mendominasi di sini. Karena di sini si eh, eh, si sel tumbuhan itu punya kloroplas yang bakal fungsinya itu fotosintesis yang menghasilkan makanan. Nanti akan disimpan di sini di vakola ini, gitu. Di sini sebenarnya punya vakola, tapi di sini nggak kelihatan karena di itu tuh kecil banget, tidak mendominasi gitu. Nah, ini tuh harus diingat-ingat ya. Nanti takutnya ditanya perbedaan dari sel hewan sama sel tumbuhan itu yang paling khas banget itu
Tuh ini sentriol, lisosom, tuh flagel juga nih flagel. Flagel pada sel tumbuhan itu nggak punya, sedangkan sel hewan itu punya. Di mana flagel itu sebagai pergerakan nanti untuk membantu pergerakan dari sel hewan ini. Tuh. Maaf ya, ini yang peroksisom juga si sel tumbuhan punya peroksisom. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Itu secara garis besarnya aja, nanti akan dijelasin satu-satu. Organel-organel, fungsi dari organ-organnya itu sendiri. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, udah Kak. Oke. Nah, terus eh masuk ke inti sel, di mana tadi udah aku jelasin kalau si inti sel ini sebagai pusat eh apa ya, pusat pengontrol semua yang kerja pada organel itu. Itu yang kontrol semuanya inti sel. Di mana di dalam inti sel terdapat nukleus, inti dari inti, di mana akan terdapat DNA dan RNA. Gitu. Nah, nanti di dalam nukleus ini secara lebih jelas, kita tahu itu ada mRNA, rRNA, terus tRNA. Apa sih Kak masing-masing dari ini tuh? Tuh. mRNA itu namanya tuh messenger RNA. Dia itu yang punya apa ya, kodon dari si DNA. Kamu secara garis besarnya gini dulu ya, aku kasih kasarannya. Ini kan DNA, anggap ini DNA. Ini kan pasti ada kode-kodenya kan. Kamu paham ini nggak? AGC, yang purin, pirimidin, gitu-gitu. Paham nggak? Yang purin terdiri dari adenin dan guanin. Si pirimidin terdiri dari sitosin sama timin. Paham ini nggak? Yang ini kamu Eh, pernah tahu ini nggak? Pernah tahu ini nggak? pernah diajar Kak, cuman lupa. Oke, aku jelasin lagi ya. Nah, nanti basa nitrogen itu ada istilahnya itu basa nitrogen. Basa nitrogen itu yang nanti akan terdapat kode-kode yang terdapat pada DNA maupun RNA. Basa nitrogen itu nanti ada purin sama pirimidin. Purin itu akan terdiri dari adenin sama guanin, kalau pirimidin itu terdiri dari, biar lebih kelihatan, bentar. Si pirimidin itu terdiri dari sitosin sama timin. Ini pada DNA. Kalau RNA itu ini sama aja adenin, guanin, sitosin, tapi si timinnya itu diganti dengan urasil. Diingat-ingat ya, takutnya ditanya. Kalau DNA itu terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kalau si RNA, kode basa nitrogennya itu, si timin ini diganti dengan urasil gitu. Nah, ini kan ada, aku masuk ke ini penjelasan dari sintesis protein ya, secara kasar. Ini kan DNA. Ini ada kodenya, ada adenin, guanin, sitosin, timin, eh, apa ya? Timin, terus adenin, CT gitu-gitu ya. Terus di sini ada enzim helikase. Enzim helikase itu yang akan membuka si DNA ini supaya jadi lurus. Nih, supaya jadi lurus. Tapi di sini tetap ada kodenya. Aduh, aduh, bentar, bentar, bentar. Nah, tapi di sini ini tetap ada kodenya. Ada kodenya. Terus udah dibuka kan sama si enzim helikase jadi lurus. Kan biasanya si DNA itu kan double helix kan bentuknya kayak belekok-lekok gitu kan. Dibuka jadi sama enzim helikase jadinya lurus. Pas udah dibuka nanti akan ada enzim polimerase. Kamu just tune aja ya kalau enzim-enzimnya. Kamu just tune aja. Akan ada enzim polimerase akan membawa kode buat memasangkan si ini, si kode-kode ini. Nanti ketika udah terpasang akan terbentuk yang namanya tuh mRNA. mRNA. Namanya messenger RNA, di mana berarti dia itu terdiri dari kodon-kodon dari si DNA itu. Kodon itu artinya kayak kode kayak AGC, TAE gitu-gitu. Jadi ketika ada enzim polimerase melekat pada ini, nanti akan terbentuk si mRNA ini. Nah, itu namanya si messenger RNA ini. Nah, si mRNA ini ketika udah terbentuk, dia itu akan dibawa ke ribosom, yang ke ribosom ya, ribosom. Di ribosom ini udah terdapat tRNA, udah terdapat tRNA. Jadi di sini akan si mRNA dibawa ke ribosom, anggap ini RNA ya, ini RNA-nya.
Terus di sini akan ada enzim tRNA yang namanya enzim tRNA. Enzim tRNA itu akan membawa kode lagi buat dipasangkan ke si mRNA ini. Nanti ketika udah dipasangkan akan terbentuk yang namanya asam amino. Asam amino itu paling kecil dari protein. Kumpulan dari asam amino akan membentuk protein gitu. Nah, Kak, fungsi dari tRNA itu apa sih, Kak? tRNA itu akan membantu pelekatan, bukan, maksudnya si RNA. Apa sih, Kak, fungsi dari RNA itu? RNA kan namanya ribosomal RNA. Dia itu akan membantu proses si tRNA sama mRNA ini membentuk asam amino ini. Itu secara kasarnya. Jadi, ketika ada DNA, itu di kode akan menghasilkan mRNA. Itu namanya transkripsi. Itu terjadi di inti sel. Nah, ketika udah dapat mRNA ini akan dibawa ke ribosom, itu namanya udah translasi. Makanya di sini akan terjadi translasi dengan bantuan tRNA dan RNA akan membentuk asam amino. Kumpulan dari asam amino disebutnya dengan protein. Gitu. Paham nggak? Fuji, paham nggak? Atau suaraku putus-putus? Iya Kak, paham paham. Oke, nanti kalau nggak paham, dipotong aja nggak apa-apa. Oke Kak. Terus ini kromatin. Kromatin itu istilahnya dari eh, apa ya, DNA dan RNA gitu. Nah, ini kamu just to know aja. Just to know aja. Pokoknya kromatin itu tempat dari kromosom gitu ya. Ini just to know aja. Nah, ini yang membran inti. Ini lapisan terluar dari inti selnya itu sendiri. Ketika nanti mRNA ini keluar, dia itu akan melewati membran inti ini. Akan dibawa ke ribosom. Nih, tadi kan aku bilang sebagai pusat kendali dari metabolisme sel. Menyimpan informasi genetik juga, replikasi DNA. Ini istilahnya itu, yang tadi transkripsi dari DNA itu juga sebagai replikasi juga bisa. Nanti akan menghasilkan DNA yang baru. Nah, ini sitoplasma. Sitoplasma itu yang gel-gelnya ini. Nih, ini dalam bentuk sol atau gel bisa. Tapi just to know aja. Nah, ini sitoskeleton. Sitoskeleton yang dimiliki oleh si sel hewan. Sitoskeleton itu ada tiga macam. Itu ada yang mikrotubulus, mikrofilamin, dan filamin intermediate. Kalau mikrotubulus itu bentuknya berongga, jadi ada rongganya di dalam. Itu kumpulan dari tubulin. Kalau si mikrofilamin itu terdiri dari untaian dua aktin. Jadi ini satu aktin, jadi bentuk dua aktin gitu. Bentuknya mikrofilamin ini maksudnya. Terus kalau filamin intermediate itu serabut yang menggulung. Secara garis besar, si sitoskeleton itu kan sebagai rangka, jadi dia itu membantu eh, memberikan bentuk pada sel ini. Gitu. Ini itu. Dan juga si mikrotubulus sama si mikrofilamin ini membantu dalam pergerakan dari sel ini. Tapi si mikrotubulus itu pergerakannya dengan silia dan flagel, kalau si mikrofilamin itu pada pseudopodia. Tapi yang paling kalau emang ditanya itu paling ini sama ini. Nah, ini beri bentuk pada sel, terus mengatur pergerakan pada sel, itu pada bisa bentuk silianya, atau flagelnya, atau pseudopodianya. Terus organel-organel, itu pertama ada ribosom. Tadi udah jelasin kalau ribosom itu berfungsi sebagai sintesis protein. Dengan bantuan mRNA, tRNA, dan rRN. Gitu. Terus tadi juga udah dijelasin kan kalau ribosom itu ada yang terikat pada retikulum endoplasma. Jadi namanya retikulum endoplasma kasar. Tapi kalau ribosom bebas itu terdapatnya di sitosol atau di sitoplasma. Nah, terus ini badan Golgi. Jadi badan Golgi itu sebagai modifikasi apa yang udah dihasilkan dari eh, si ribosom ini.
Nanti akan dibawa ke sini, di sini dimodifikasi apa yang ingin dibuat kayak seperti hormon atau enzim lah atau apalah gitu. Nah, di sini ketika akan dikeluarkan hasilnya itu akan dibentuknya vesikel. Ini akan lepas vesikelnya akan dibawa ke membran sel. Nih, retikulum endoplasma. Ini yang kasar, ini yang halus. Yang kasar sebagai sintesis protein, kalau yang halus itu sebagai sintesis lemak dan juga bisa sebagai metabolisme karbohidrat. Dan juga sebagai detoksifikasi racun. Tapi yang paling umum tuh ini, sintesis lemak dan bentuk hormon. Nah, lisosom. Tadi ini lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Lisosom itu fungsinya untuk pencernaan. Jadi ketika ada makromolekul itu artinya molekul yang besar gitu, atau benda yang besar ada di dalam sel itu akan difagositosis oleh si lisosom ini akan menjadi apa ya yang kecil-kecil dengan bantuan enzimnya. Nama enzimnya itu enzim hidrolitik. Ini yang mitokondria. Ini biasanya yang paling sering ditanyain. Mitokondria. Mitokondria itu sebagai respirasi sel, yaitu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ini mitokondria. Aku ingatnya itu kayak roti. Nah, terus khasnya juga dari mitokondria ini, karena sering keluar, dia itu punya DNA-nya sendiri. Di sini itu, di mitokondria itu punya DNA-nya sendiri. Tuh. Terus, ini yang peroksisom sebagai detoksifikasi racun juga bisa, dan sebagai penghancur. Nih, contohnya H2O. H2O itu kan bersifat toksik. Terus, dipecah oleh enzim katalase. Maaf, oleh enzim peroksidase. Itu H2O dipecah menjadi H2O2 dipecah jadi H2O dan oksigen. Nanti H2O ini sama oksigen udah tidak bersifat toksik lagi. Tuh. Terus ini yang sentrosom sama sentriol. Ini sentrosom segini, ini yang sentriolnya. Jadi, secara tidak langsung, si sentrosom ini juga sifatnya sebagai pembelahan sel, karena si sentriol ini juga sebagai pembelahan sel. Ini yang plastida, plastida yang kloroplas tadi ya, salah satunya kloroplas. Nah, plastida itu akan terdapat macam-macam. Itu ada kloroplas, ada kromoplas, terus ada leukoplas. Kalau kloroplas itu memberikan bentuk warna hijau. Karena dia itu mengandung klorofil. Kalau si kromoplas itu selain warna hijau, bisa warna ini merah dan biru, bisa warna coklat, bisa warna jingga, bisa warna kuning. Kalau si leukoplas ini warnanya itu bening. Kalau dia itu menyimpan dalam bentuk karbohidrat, namanya amiloplas. Kalau bentuk protein, namanya proteoplas. Kalau bentuk lemak, namanya elaioplas. Gitu. Ini pernah keluar pas ini sih, pas apa namanya Olimpiade. Ini pernah keluar. Bisa keluar sih pas Olimpiade. Nah, terus masuk ke mekanisme dari organel sel. Mekanisme fagositosis sama pinositosis. Kalau fagositosis itu, dia itu masuknya zat padat ke dalam sel. Zat padat, ingat-ingat. Kalau si pinositosis itu masuknya zat cair. Nah, jadi gimana sih Kak prosesnya? Pertamanya, ketika ada makanan atau cairan di sini, nih ini cuma istilahnya aja ya, fagositosis sama pinositosis itu cuma biar kita bisa membedakan apa yang dimasukkan antara zat padat sama zat cair. Ketika ada suatu zat padat atau zat cair di sini masuk ke dalam sel, itu namanya, nah dia akan membentuk vesikel gitu. Nah ini namanya endositosis. Nah nanti akan dibawa, terus akan berikakan dengan lisosom ini. Nah si lisosom ini yang akan mencerna nanti, mencerna ini akan menjadi apa ya, bentuk yang kecil-kecil banget. Sini akan menjadi bentuk-bentuk yang kecil, nanti akan dibawa keluar ke membran sel, dikeluarin lagi dalam bentuk eksositosis ini. Endo masuk, ekso itu keluar. Gitu.
Aku ulang lagi ya. Jadi ada apa ya, ada cairan atau zat-zat yang padat itu masuk ke dalam sel ini, nanti akan di endositosis. Endositosis itu masuk, nanti ketika udah dibawa menjadi vesikel akan berikatan dengan si lisosom. Di mana si lisosom itu kan sebagai pencernaan. Dia itu mempunyai enzim. Nah, nanti ketika udah fusi, udah campur gitu, nah si ini tuh akan dihancurkan oleh si lisosom ini. Jadi debris-debris. Nanti ketika udah dihancurkan, nanti akan dikeluarin lagi, namanya itu exositosis. Nah, ini sama, autofagi itu maksudnya itu dari dalamnya sendiri. Ini kan mitokondria, di mana mitokondria ketika udah mati, mitokondria mati, udah nggak berguna lagi, dia itu akan bercampur dengan si lisosom ini, akan dihancurkan lagi, nanti akan dikeluarin. Bedanya si autofagi ini berasal dari dalam selnya sendiri, komponennya. Contohnya itu ini, peroksisom atau mitokondria. Tuh. Nah, ini tadi aku udah jelasin secara garis besarnya ya. Ketika si eh, ribosom itu akan membuat protein di sini di retikulum endoplasma ini, dia itu nih hasil proteinnya tuh dikeluarin, nih, dikeluarin, nih, dipojokin buat menjadi vesikel buletan di sini. Nah, vesikelnya itu akan berfusi, akan bergabung dengan badan Golgi ini. Masuk akan bergabung dengan badan Golgi, nanti di badan Golgi ini akan dimodifikasi menjadi hormon lah atau enzim lah. Nanti ketika udah jadi hormon atau enzim akan dikeluarin lagi. Nih, nanti kalau udah dikeluarin, dia itu akan dikeluarin ke membran plasma, keluar selnya. Nah, jangan lupa kalau yang di apa sintesis protein pada plasma itu keperluannya buat dikeluarin ke membran sel ini buat keperluan buat keperluan sel-sel yang lain. Tapi kalau ribosom ada di protoplasma atau di sitoplasma di sini, dia itu sintesis proteinnya buat kebutuhan selnya sendiri. Tuh bedanya. Nah, ini juga yang penting banget sering keluar membran sel. Di mana membran itu kan terluar dari yang membungkus dari si sel, membran sel. Ini kan sel, terus ini pembungkusnya membran sel. Si membran sel ini akan terjadi dari lipid bilayer. Maksudnya lipid bilayer itu gimana sih, Kak? Jadi maksud dari lipid bilayer itu adalah terdiri dari dua fosfolipid, dua bangunan fosfolipid ke bawah gitu, susunya ke bawah. Jadi ini kan fosfolipid, ini juga fosfolipid. Makanya disebutnya eh, bilayer, fosfolipid bilayer. Nah, ini yang atas itu yang dinamakan dengan fosfat. Ini fosfat. Kan fosfolipid, sedangkan ini yang disebut dengan lipid. Fosfat itu sifatnya hidrofilik, dia itu suka air. Kalau si eh, lipid, si ini, dia itu sifatnya hidrofobik. Nih, di atas ini yang fosfatnya itu sifatnya hidrofilik, suka air. Kalau yang bawah ini itu sifatnya hidrofobik, tidak suka air. Nah, terus di sini juga ada protein integral, ada protein perifer. Bedanya dari keduanya adalah si protein integral ini adalah melewati dari si fosfolipidnya ini sampai melewati membrannya. Kalau si perifer hanya menempel di atasnya aja. Nih, nih menempel aja. Nih, nih, nih. Sedangkan si ini integral atau namanya transmembran sampai melewati dari si membran plasmanya ini. Nah, makanya nanti si protein integral ini transport, sebagai transport dari glukosa atau apa gitu, nanti melewati ini. Tuh, ketika ada suatu zat itu akan melewati ini. Nah, ini juga akan ada kolesterol. Nih, kolesterol itu menjaga fluiditas atau apa ya istilahnya fluiditas itu menjaga supaya ini tidak mengalami perubahan bentuk gitu dari membran selnya ini.
Ini fungsi dari si kolesterol. Ini kolesterol, ini kolesterol. Terus ini juga ada glikogen, ini glukogen. Kenapa ini namanya glikoprotein? Karena si glikogen ini menempel pada protein. Sedangkan ini si glikogen ini menempel pada lipid, fosfat pada lipid. Jadi namanya glikolipid. Gitu. Nih, ini yang hidrofilik, ini yang hidrofobik. Fobik itu fobia air, kalau filik itu suka air. Ini udah ya integral sama perifer tadi. Nah, ini kolesterol untuk mengurangi fluiditas supaya tidak fluiditasnya tetap gitu kuat dari si membran plasmanya ini. Terus transfer antar sel. Transfer antar sel itu akan ada transfer pasif dan transfer aktif. Kalau yang pasif dia itu tidak butuh ATP atau tidak butuh energi. Kalau yang aktif dia itu butuh ATP, butuh energi. Nah, contoh dari faktor pasif itu adalah difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Jadi dia itu akan berpindah dari gradien yang tinggi ke gradien yang rendah. Dari yang tinggi ke gradien yang rendah. Makanya dia itu tidak butuh ATP lagi. Kalau si transfer aktif, dia itu dari gradien yang rendah ke gradien tinggi. Makanya dia itu melawan gradien konsentrasi. Makanya dia itu butuh ATP. Contohnya itu adalah pompa ion, kontraspor, endositosis, dan eksositosis. Nanti kalau ditanyain, contoh dari transfer pasif itu adalah kalau dikasih pilihan difusi, difusi, terus ada pompa ion, kontraspor, endositosis, nanti dipilihnya difusi ya. Nah, ini difusi dari yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Hiper itu tinggi, hipo itu rendah. Jadi nanti akan berpindah dari yang hiper ke yang hipo. Sehingga akan terbentuknya isotonik. Isotonik itu seimbang antara yang kanan dan yang kiri. Tuh. Nah, ini difusi terfasilitasi itu dibantu sama eh, protein transport. Ini protein yang ini. Tadi kan aku udah bilang kalau ada protein integral yang membantu dalam proses masuknya suatu zat. Nah, ini yang dimaksud dengan difusi terfasilitasi. Itu nanti akan ada yang membentuk protein corong atau enggak pembawa carrier bentuknya gini atau gini gitu. Nah, Kak, yang osmosis ini kan dari yang gradien. Bentar ya, kok sering kok. Ya. Nah, Kak, tapi kenapa sih, Kak, yang osmosis itu gradiennya dari yang rendah ke yang tinggi, padahal kan seharusnya yang tinggi ke rendah. Nah, ini pengecualian. Yang osmosis itu adalah yang berpindah pelarutnya, bukan terlarutnya. Ingat-ingat ya, aku tulis, ini yang difusi, ini yang osmosis. Kalau difusi, itu yang berpindah itu adalah zat terlarut. Makanya dia itu dari yang tinggi ke yang rendah. Kalau si osmosis itu yang berpindah adalah pelarutnya. Makanya dari yang rendah ke yang tinggi. Nggak masalah toh kan kalau yang pelarut anggap air nih, pelarutnya air. Dia itu kan kalau dari yang rendah ke tinggi gak bakalan butuh energi kan karena prinsipnya cair mudah untuk berpindah. Gitu. Nah, ini juga sering keluar. Ini sering keluar biasanya. Nah, ini perbedaan osmosis pada yang hewan dan tumbuhan. Ini berlakunya pada osmosis ya. Nah, kalau pada hewan itu ketika ada suatu sel di luarnya itu ekstraselulernya itu lebih tinggi tekanannya dibandingkan di dalamnya intraseluler, itu akan membuat si H2O air itu akan masuk ke dalam selnya ini. Sehingga ketika airnya masuk terus-terusan, si membran selnya itu udah nggak kuat, makanya akan terjadi lisis. Ingat-ingat, ini dalam kondisi hipotonik. Hipotonik itu berarti di dalam selnya itu dalam kondisi hipotonik, bukan hipertonik. Berarti yang di luarnya si hipertonik. Gitu. Kalau si hipertonik itu berarti yang di dalam selnya lebih tinggi daripada di luar selnya.
Hipertonik sama hipotoniknya itu kita eh, fokusnya ke dalam selnya ya. Berarti kalau hipertonik berarti di dalam selnya hipertonik. Berarti kalau di dalam selnya lebih tinggi tekanannya, berarti airnya akan keluar airnya akan keluar. Nah, ketika udah terus-terusan keluar, dia itu akan kerut selnya, namanya krenasi. Dalam kondisi hipotonik akan terjadi lisis. Dalam kondisi hipertonik akan terjadi krenasi. Ingat-ingat. Nah, tapi kalau dalam posisi isotonik, seimbang antara luar dan dalam, tekanannya dia itu akan normal. Jadi air itu akan masuk, akan keluar, jadi tidak timpang sebelah gitu. Tapi kalau tumbuhan itu akan kebalikannya, di mana dia itu membedakan si tumbuhan itu karena ada kapsulnya yang menahan. Jadi dia itu tidak gampang lisis gitu. Ketika dalam posisi hipotonik, berarti di dalam selnya dalam posisi hipotonik, tekanannya rendah. Berarti akan terdapat H2O atau air itu masuk ke dalam. Ketika air masuk ke dalam, dia itu akan terjadi turgid, bukan lisis. Turgid, jadi mengembang gitu, mengembang. Nah, tapi dalam posisi hipertonik, malah kebalikannya dia itu akan terjadi plasmolisis. Di mana ketika terjadi eh, airnya itu keluar karena tekanan yang di dalamnya itu lebih rendah daripada yang di luar akan membuat si H2O-nya itu keluar. Nah, nanti akan terjadi plasmolisis, akan lisis gitu, akan pecah selnya. Tuh, dibedain benar-benar dibedain antara hipotonik sama hipertonik antara hewan dan tumbuhan. Kalau isotonik kan kita pasti udah tahu, kalau iso itu berarti seimbang, berarti udah pasti normal, nggak mungkin ditanya ini. Sejauh ini ada mau ditanyain nggak, Puji? Atau ada yang kurang paham ditanyain nggak apa-apa? Eh, aman Kak, aman. Beneran aman, nggak apa-apa loh. Kita sharing-sharing aja, nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyain. Daripada kamu nanti nggak paham di awal, terus malah ke akhirnya nggak paham. Atau penjelasanku yang kurang jelas, nggak apa-apa kamu interupsi. Udah paham Kak, paham. Oke. Nah, ini yang transport aktif. Ini yang transport aktif, dia itu butuh energi. Kalau transport aktif ini kamu just know aja. Kamu harus cuma tahu aja yang termasuk ke transfer itu apa aja. Itu ada pompa ion, terus ada kontransport, terus ada endositosis sama eksositosis. Soalnya biasanya yang paling sering ditanyain itu adalah osmosis sama difusi. Dan ini, osmosis yang ini juga. Tuh, ya. Terus tambahan lagi ya, ada plasmodesmata. Ini yang dinamain dengan plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini hanya sekedar kenal aja. Plasmodesmata ini yang akan berhubungan dengan sel yang luar. Gitu aja. Udah dari sel ini aja. Ada yang mau ditanyain nggak dari awal? Emang materinya lumayan sih, tapi nanti kalau apa kuisnya itu apa ya pertanyaannya itu pasti tidak jauh dari organel fungsi-fungsi dari organel sih. Dan kamu juga harus bisa membedakan antara sel hewan sama sel tumbuhan, antara prokaryotik sama eukaryotik, dan transfer dari zat itu. Biasanya yang sering ditanyain tuh itu kalau dalam cakupan sel. Susah ya Kak? Ya, lumayan. Kalau aku ya tipsnya kamu harus bener-bener di apa ya, dilihat ini. Kalau aku cara cara ingatnya itu dilihat sel hewan sama sel tumbuhan ada apa aja sih ini. Jadi bener-bener harus hafal bentuknya gitu loh. Ini retikulum endoplasma, terus ini badan Golgi, terus fungsinya diinget-inget, fungsi dasarnya aja diinget-inget biar lo paham. Soalnya pasti ditanya ini mitokondria fungsinya apa, terus sintesis protein nanti dibawanya kemana, itu benar-benar harus difaham. Emang ini sih apa namanya, emang kompleks sih sel tuh sebenarnya. Terus harus bisa membedakan antara sel tumbuhan sama sel hewan, benar-benar harus bisa membedakan. Nanti kalau kamu salah nebak ini sel tumbuhan, padahal sel hewan, nanti akan apa ya, fungsinya juga akan salah gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nih aku scroll ya. Nanti aku share materinya dari Iya Kak. sel.
Ada, kamu lihat ya, terus kamu tanya, kamu ini diinget-inget apa yang perlu ditanyain. Nih, emang kompleks sebenarnya. Apalagi sistem organ itu banyak banget. Nih, nah ini juga biasanya ditanya ini nih. Nih, mikrotubulus, bentuknya mikrotubulus, mikrofilamin, itu ditanyain biasanya, seingatku. Nah, ini juga, ini paling sering juga ribosom. Ada yang terikat, sama ada yang bebas. Kalau terikat itu berarti dia menempel pada retikulum endoplasma. Kalau bebas berarti terdapat di sitoplasma. Nih, diingat-ingat gambarnya satu-satu. Ini rada mirip loh kan ya. Tapi kita membedakannya, si retikulum endoplasma itu menempel pada inti sel. Nih, ini membran inti. Menempel pada inti sel. Kalau si badan Golgi itu nggak menempel pada. Jadi sendiri gitu. Sama-sama ada vesikelnya soalnya takutnya nggak bisa membedakan. Nih, coba dilihat dulu. Ada yang perlu ditanyain nggak? Emang susah, lumayan susah. Masuk kedokteran susah nggak, Kak? eh Susah-susah nggak? Kamu ini emang Ciputra udah buka ya pendaftarannya? Udah. Oh iya. Kamu nggak coba rapot? Kenapa? Nggak coba rapot? Harus tetap tes, Kak. Oh ya. Tapi tetap ada rapot. Iya, tetap rapor. Oh, walah. Soalnya ada yang kampus tuh tetap pakai ada rapot aja, terus ada yang tes-tesan emang gitu. Nggak coba yang hang tua kamu? Kenapa? Nggak coba yang hang tua? Aduh, belum gitu nggak kepikiran sih, Kak. Oh, berarti coba yang Ciputra dulu aja ya. Ya, Ciputra. Kenapa tertarik ke Ciputra? eh Gimana ya, Kak? Gimana ya? Kamu asli Malang, po? Enggak, Sulawesi. Oh, kamu terus di Malang ngapain? Kos. Oh, maksudnya les gitu. SMA. Oh, oh iya. Oh iya. SMA mana? Waing. Wah, iya. Oh, oh alah. Aku tuh sempet gap year setahun, terus aku kursus di Malang, di Brits. Kamu tahu Brits nggak? eh Kalau kamu pengen kursus, aku saranin kamu Brits sih. Itu bener-bener dibantu banget. Kalau emang pengen les di sana dan nanti bentuknya asrama. Tapi kalau kamu emang udah punya kos di sana, nanti pulang pergi bisa. Itu beneran bagus lesnya. Nanti kamu coba buka IG-nya, IG-nya Brits. Kalau kamu pengen tahu di sana banyak testingnya. Ada yang mau ditanyain nggak ini? enggak, Kak. Oke, kamu masuk ke dokteran pengen sendiri atau disuruh? Pengen sendiri. Oke, keren. Semangat ya. Iya, Kak. Tapi nilai saya jelek banget, Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bukan patokan itu, nilai itu bukan patokan. Yang penting tuh masuk ke dokteran itu menurut aku yang penting itu niat dari dirinya sendiri, bukan dari suruhan orang tua. Kadang tuh kalau dari pengalaman aku sendiri ya, kalau lihat dari teman-temanku sendiri, dia itu meskipun sepinter apapun anaknya, kalau dia itu karena disuruh, jadi dia tuh gak punya niat buat belajar. Jadi dia tuh mas-masan dan nggak pengen tahu gitu. Jadi akhirnya malah susah di tengah jalan. Tapi kalau kamu udah niat sendiri itu malah enak buat belajar nanti. Malah kan kalau ke dokter kan sebenarnya kita tuh penasaran kan dari sistem tubuh itu kita gimana, penyakit ini gimana. Kan kalau udah punya rasa penasaran sendiri bakal keinginan buat belajar gitu. Iya, betul betul, Kak. Gak apa-apa. Semangat. Sekarang lanjut nggak ini? Aku share nanti. Oh, kita kuis dulu ya. Kita kuis dulu. Waduh, Nah, kita kuis dulu. Oke. Aku bacain nanti kamu tebak.
Gak apa-apa salah, kita belajar bareng-bareng. Jadi seorang pasien laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan mudah lelah sesak saat aktivitas dan kakinya bengkak. Pemeriksaan ditemukan hepatomegali. Hepatomegali itu pembesaran pada heparnya dan edem tungkai. Edem itu pembekakan. Kelainan utama pada sel jantung yang dapat menyebabkan kondisi ini adalah gangguan pada organel penghasil energi. Ini ininya kata kuncinya di sini, organel penghasil energi. Makanya karena dia organel penghasil energi itu ada gangguan, makanya dia itu mudah lelah. Juga bisa terdapat sesak dan bahkan terdapat edem dan hepatomegali. Jadi organel apakah yang dimaksud? Coba tebak di sini apa? Eh, Organel penghasil energi. Nggak apa-apa salah, belajar. Nggak boleh buka Google, nggak boleh buka GPT. Ditebak. energi. 1, Apa 2, ya? 3. Jawabannya adalah, Mitokondria. iya benar, B, mitokondria. Kalau lisosom itu sebagai pencernaan, yang dia akan terdapat enzim yang bantu pencernaan. Kalau peroksitosom itu sebagai, salah, tandanya salah. Kalau si peroksisom itu sebagai detoksifikasi, yang tadi contohnya itu yang H2O itu, fikasi. Yang H2O dipecah menjadi H2O, menjadi H2O plus O2. Hidrogen peroksida. Dia itu sifatnya toksik. Kalau retikulum endoplasma itu kan ada yang dua, ada yang kasar sama yang halus. Kalau yang kasar itu sebagai sintesis protein karena itu terdapat ribosom. Kalau yang halus fungsinya sebagai sintesis lemak. Oke. Kalau si aparatus Golgi atau badan Golgi, aparatus itu sama kayak badan Golgi loh ya. Badan Golgi itu fungsinya sebagai modifikasi. Oke, hasil jawabannya itu mitokondria, di mana mitokondria fungsinya sebagai respirasi sel. Respirasi sel yang akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Tuh. Makanya ketika ada gangguan di mitokondrianya, di organelnya, ini akan membuat si bapak ini akan mudah lelah, sesak nafas, edem, gitu. Paham nggak? Nanti nggak apa-apa, kamu ini apa namanya? Nanti dibaca-baca lagi, aku share materinya. Yang aku punya nanti aku share semuanya. Oke, Lanjut ya Kak. ke soal nomor 2. Soal nomor 2 lanjut. Seorang anak mengalami kelainan bawaan yang menyebabkan gangguan pada pembentukan proteinnya, sehingga banyak protein tidak sempurna dan menumpuk di dalam sel. Organel yang paling mungkin mengalami gangguan adalah, nih tadi udah disinggung terus-terusan. Eh, Berarti kata kuncinya di sini. ribosom ya, Kak? Ya, benar ribosom. Ini tadi lisosom udah, peroksisom udah, badan Golgi udah. Kalau nukleus itu sebagai pusat metabolisme dari sel. Metabolisme sel. Jadi dia itu yang akan mengatur semua kegiatan kegiatan organel-organel pada sel itu. Benar, jawabannya ribosom. Terus ketiga, pada proses apoptosis terjadi fragmentasi DNA dan penghancuran komponen sel secara teratur. Organel yang berperan besar dalam proses ini dengan melepaskan enzim protease adalah yang menghancurkan komponen sel secara teratur. Itu apa?
Nih, dia itu berarti punya enzim protease. Yang berhubungan dengan enzim itu apa? Mitokondria kan nggak mungkin. Tadi udah dijawab sebagai respirasi sel yang nanti akan menghasilkan energi. Kalau retikulum endoplasma halus itu mensintesis lemak. Kalau peroksisom detoksifikasi racun. Kalau sitoplasma kan nggak mungkin sebagai tempat dari organ-organ sel. Berarti jawabannya lisosom. Paham nggak? Kalau kamu pengen ditanyain, tanyain aja nggak apa. Paham nggak? Jadi si lisosom ini dia itu punya enzim-enzim. Enzim-enzim pencernaan yang membantu dalam proses penghancuran. Kayak karbohidrat, protein, lemak akan dihancurkan oleh si lisosom ini. Gitu. Paham nggak? Paham, paham nggak? Oke, nomor 4 ya. Seorang pasien mengalami penyakit yang menyebabkan kerusakan membran sel akibat radikal bebas. Organel yang berfungsi menetralisir radikal bebas terutama melalui enzim katalase adalah menetralisir radikal bebas. Di mana radikal bebas itu berarti sifatnya itu toksik, racun. Itu apa? Eh, Organel apa? Peroksisom, Ya, benar, peroksisom. Kalau lisosom apa fungsinya? pencernaan. Ah, benar. Kalau nukleus, Eh, mengendalikan kerja dari semua organel-organel pada sel atau bisa sebagai penyimpanan materi genetik. DNA, penyimpanan materi genetik kita tuliskan. Kalau ribosom fungsinya apa? Ribosom, apa ya? Sintesis Eh, Sintesis. protein, sintesis protein. Eh, Sintesis itu nama lainnya membuat ya, membuat sintesis itu membuat ribosom. Nih, sel yang sering melakukan sekresi protein dalam jumlah besar seperti sel pankreas memiliki organel yang berkembang baik untuk memproses dan mengemas protein. Mengemas protein. Organel tersebut adalah mengemas protein. Berarti dia itu udah dibuat sama si ribosom. Terus si protein itu dikemas dalam bentuk eh folikel. Terus folikelnya itu akan dibawa ke untuk dikemas, untuk dimodifikasi. Itu apa? Badan Golgi. Ah, benar, badan Golgi atau aparatus Golgi. Benar. Ini nukleus adalah inti dari inti yang terdapat DNA atau RNA nanti. Peroksisom muda mitokondria sebagai penghasil energi, lisosom pencernaan, peroksisom sebagai detoksifikasi.